هزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbenamnya matahari di ufuk barat sore hari kemarin, maka pada saat itu pula mulailah hati kita gundah gulana, hati kita bersedih. Apa sebab? Karena kita teringat kepada sosok yang sangat berharga bagi kita. Teringat kepada seseorang yang telah membesarkan kita. 9 bulan lamanya kita menumpang kepada dirinya. Bukan menumpang di rumahnya, bukan menumpang hal-hal yang lainnya, tapi justru menumpang di dalam rahimnya selama 9 bulan. Masya Allah, antara hidup dan mati ketika dia melahirkan kita. Ketika dia lapar pun, dia masih mengutamakan ketika kita menangis daripada dia makan. Dia lebih mengutamakan memberikan ASI kepada kita. Selama ini dia rela memakai pakaian yang compang-camping agar kita bisa memakai seragam sekolah yang terbaik. Dia rela memasang sendalnya dengan kawat, putus sendalnya, dia sambung dengan kawat agar kita bisa memakai sepatu sekolah yang terbaik. Selama ini dia rela mengaku kenyang agar kita bisa makan makanan yang bergizi. Selama ini dia bontang-panting peras keringat, banting tulang, terbakar matahari kulitnya, tetapi dia tetap menyekolahkan kita, tetapi dia tetap berjuang. Siapa yang kita rindukan pada saat ini? Tidak lain tidak bukan adalah orang tua kita. Jika di antara ini selama ini banyak saudara-saudara kita yang pulang dari sholat ini masih bisa dia salam, dia cium tangannya, dia minta akan keridhaannya, dia mintakan keberkahannya, dia mintakan izinnya. Tetapi kita tak dapat melakukan hal yang serupa. Apa sebab? Karena dia lebih dulu meninggalkan kita. Tetapi itu bukan suatu hal yang bisa memisahkan kita dengan dia. Meninggalnya orang tua, duluannya orang tua menghadap Allah, bukan berarti membuat hubungan kita dengan orang tua terputus. Kita tetap berdoa untuk dirinya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi kita tidak hanya berdoa saja, tetapi kita justru berkurban mengatasnamakan yang niatnya kita atasnamakan untuk dirinya. Seorang sahabat bernama Sa'ad ibnu Ubadah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, inna ummi matat." Ya Rasul, ibuku telah meninggal. Ibu yang selama ini menyayangi aku, membelaiku, yang selalu memberikan aku semangat, yang selalu mendoakan aku di setiap sujud dan doanya, dia telah mati ya Rasulullah. Dia telah wafat ya Rasulullah. Afatasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Apa kata Rasulullah? Naam, silahkan wahai Ibnu Qutadah. Lalu pamahya shadaqatil afdal? Fa'yu shadaqatil afdal? Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Begitulah mental seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Selama ini dia sadar orang tuanya selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya, maka dia pun ingin berbuat hal yang serupa. Apa sedekah yang terbaik untuk orang tua?
Maka Rasul menjawab, sakiyul ma, memberikan air minum. Apa sebabnya Rasulullah memerintahkan, mengajarkan untuk memberi air minum? Karena memang hadis ini turun di padang pasir, di mana di sana lebih mahal lagi air minum daripada minyak itu sendiri. Makanya wajar Rasulullah memerintahkan untuk memberikan air minum dalam bentuk sedekah yang diinginkan sahabat tadi. Maka hari ini di antara kita ini banyak yang kelaparan. Kalaupun tidak kelaparan, banyak yang tak mampu makan daging sekali saja dalam setahun. Maka bentuk syukur kita pada hari ini, karena banyak yang menginginkan hal serupa, sholat berjamaah, sholat Idul Adha bersama dengan kita, tapi tak mampu mereka lakukan. Apa sebab? Mereka pada doanya sama dengan doa kita. Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Tetapi ada yang lebih cepat doa itu sampai, dan ada yang lebih cepat daripada doa itu sampai kepada Allah. Apa itu? Ajalnya. Maka banyak orang-orang yang telah wafat yang ingin bersama dengan kita melaksanakan sholat Idul Adha, bertakbir, bertahmid, tetapi tak dapat dilakukan. Maka bentuk syukur kita berkurban, karena memang nikmat Allah begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu kal kautsar. Allah berikan perumpamaan seperti nama sungai yang ada di surga sana. Itu perumpamaan seperti apa? Perumpamaan menunjukkan betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bayangkan ketika kita duduk di sini, selama kita di lapangan ini, sudah berapa kelipan mata yang kita lakukan, berapa kali hembusan napas yang telah kita laksanakan. Bayangkan kalau Allah tunda saja kita bernapas 1 menit, bahkan 2 menit saja, berapa banyak, berapa kali lipat dari 2.700.000 kurban per kurban. Bahkan paling mahal saya dengar di Pekanbaru ini 3 juta. Mungkin sesuai dengan bobot hewan kurban yang ingin dikurbankan. Berapa kali lipat 3 juta agar kita bisa mengedipkan mata kembali, agar kita bisa bernapas dengan lancar kembali. Maka dari itu kata Allah, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikanmu nikmat yang sangat banyak. Apa yang Allah inginkan ketika Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang banyak? Fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah, sembahlah Allah, sembahlah Allah, wanhar, kemudian bernaharlah, sembelihlah hewan kurban. Hadirin hadirat tentang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bentuk kesedihan hati kita, gundah gulana kita, mulai dari terbenamnya matahari di sore hari kemarin, bahkan tepat pada hari ini kita merindukan seseorang, maka kita isi bibir kita dengan mengucapkan takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita bertakbir? Untuk menegaskan sebesar apa kesedihan kita, seberat apapun kesedihan kita, maka Allah Maha Besar. Di sebalik segala kesedihan yang Allah anugerahkan kepada kita, bukan sebuah bencana sebenarnya ujian itu, tetapi sebenarnya sebuah anugerah yang ingin Allah berikan kepada kita. Apa di balik itu semua? Agar kita menyadari betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertakbir. Dengan bertakbir kita juga menyadari bahwa sebenarnya Allah Maha Besar. Kita ini yang kita banggakan selama ini, yang kita sombongkan lewat harta dan juga jabatan kita, sebenarnya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini kita sombong dengan fisik kita yang selalu kita bawa nge-gym setiap hari dengan otot yang besar, sebenarnya itu hanyalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini kita bangga dengan titel kita yang sangat tinggi, titel pendidikan kita yang sangat tinggi, sebenarnya itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika selama ini kita bangga dengan harta kita yang kita cari siang dan malam, bahkan tidak bisa tidur untuk mendapatkan harta tersebut, maka sebenarnya harta tersebut sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat
sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya Yaumun Nahar, hari raya Idul Adha. Maka hari ini kita meresapi kisah-kisah umat-umat terdahulu yang lebih dahulu Allah syariatkan untuk berkurban. Apa sebenarnya yang Allah inginkan kurban itu daripada kita? Maka kalau kita lihat pengertian kurban adalah ma yudbihu minan na'ami taqarruban ilallah min yaumin nahri ila yaumit tasyrik. Apa yang disembelih daripada hewan kurban yang tujuannya adalah untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapan dilaksanakan? Min yaumin nahri, pada tanggal 10 Zulhijjah ila akhir yaumit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka dikatakan dia berkurban landasannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk memperlihatkan kepada atasan bahwa dia menunjukkan loyalitasnya, bukan menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia seorang yang dermawan, bukan menunjukkan kepada orang-orang mertua bahkan istri bahwa dia adalah seorang laki-laki yang pemurah, tetapi justru dia menunjukkan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibatasi bahwa kurban itu dilaksanakan tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau dia laksanakan memotong hewan di luar tersebut, maka dia tidak dikatakan hewan kurban lagi, hanya sembelihan sedekah biasa saja, bukan kurban lagi. Maka hadirin hadirat sedang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah daripada menyembelih hewan kurban? Yang pertama adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang kita sembelih ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertujuan untuk mengecas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicontohkan Habil kepada Qabil. Inilah pertama kali syariat kurban Allah tegakkan. Allah perintahkan Habil dan Qabil untuk berkurban. Maka apa yang terjadi? Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu tentang dua anak Adam dengan cara cerita yang benar. Qarraba kurbanan, ketika keduanya berkurban, fatuqbila min ahadihima, maka diterima salah satu kurbannya, walam yataqabbal minal akhar, tidak diterima kurban yang lain. Qala la aqtulannaka, siapa kurban yang terima? Itulah kurban Habil. Siapa kurban yang tak terima? Itulah kurban Qabil. Maka sebab dengkinya, Qabil pun mengancam kepada Habil. Sebab kurbannya tak diterima oleh Allah, muncul rasa dengkinya. Kurbanku tak diterima sebab adanya kurban Habil. Kalau Habil tidak berkurban, maka tentu kurbanku ini akan diterima oleh Allah. Begitulah prasangka Qabil. Maka dia pun mengancam ingin membunuh Habil. La aqtulannaka, aku pasti akan membunuhmu, kata Qabil kepada Habil. Maka apa jawaban Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban yang diterima itu, wahai Qabil, adalah kurban yang berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka inni akhafullahu rabbul alamin. Kalau engkau hendak menggerakkan tanganmu mengangkat batu yang besar untuk membunuh aku, wahai Qabil, kata Habil, ma ana bibasiti yadiya ilaika, aku tidak akan membalas hal yang serupa. Mengapa Habil tidak mau membalas hal yang serupa kepada Qabil? Padahal nyawanya terancam. Apakah Habil takut kepada Qabil, mentalnya lemah, atau Habil pada saat itu sedang sakit sehingga tak membalas hal serupa? Qala inni akhafullahu rabbul alamin. Mengapa Habil tidak mau membalas? Karena Habil takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ketakwaan kepada kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pentingnya takwa itu? Yang pertama, takwa adalah landasan agar ibadah kita diterima oleh Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena ingin didengar orang lain, tetapi semata-mata karena ketakwaan kepada Allah lah, maka kurban kita akan diterima oleh Allah. Itu dicontohkan Habib. Kemudian takwa juga sebagai landasan agar kita jauh daripada maksiat. Itu dicontohkan juga oleh Habil. Meskipun nyawanya terancam,
Dia tidak mau membalas perbuatan Qabil. Apa sebab? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadi benteng bagi kita, wahai hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua bertakwa kepada Allah, dia tidak akan pilih kasih terhadap anaknya. Kalau orang tua bertakwa kepada Allah, dia tidak akan biarkan anaknya keluar rumah tanpa menutup aurat. Kalau suami bertakwa kepada Allah, takkan dia biarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Karena mereka sadar nanti pertanggungjawaban itu akan diminta oleh Allah di hari akhir nanti. Kalau seorang pedagang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka tidak akan kita jumpai pedagang yang tipu-tipu dalam dagangannya, tipu-tipu dalam kualitas, tipu-tipu dalam timbangan dagangannya. Kalau kita menjumpai seorang karyawan yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan taati SOP-nya, standar operasional pekerjaan. Apa sebab? SOP itulah syahadahnya, kesepakatannya dengan atasan yang Allah langsung menjadi saksinya. Kalau kita jumpai seorang anak yang bertakwa kepada Allah, maka kita tak akan menjumpai banyaknya anak yang membunuh orang tua, banyak anak yang menyiksa orang tua sebab tak mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalaulah seorang anak bertakwa, maka hal tersebut tak akan pernah terdengar sampai ke telinga kita. Itulah nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Kalau hari ini kita sudah mulai gelisah, nampak oleh kita matahari, mulai kita gelisah, sudah banyak yang mulai prepare untuk pulang ke rumahnya. Tetapi nanti di padang mahsyar lebih panas lagi daripada yang kita rasakan pada saat ini. Matahari hanya sejengkal di atas kepala. Tetapi nanti di antara orang-orang yang mendapatkan panas tersebut, ada orang-orang yang Allah berikan naungan, tidak merasakan panas. Di antara orang yang mendapatkan naungan Allah itu ialah yakni rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin qala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang sangat cantik, yang mempunyai keturunan yang bagus pula. Tetapi laki-laki yang diajak berzina ini justru berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya sebuah ketakwaan, di mana sudah banyak viral di antara kita isu-isu perselingkuhan. Bahkan nomor 2, landasan seorang ingin mengajukan perceraian selain ekonomi adalah perbuatan zina, perselingkuhan. Bahkan dari 900 kasus per tahun 2023 pengajuan dispensasi nikah Provinsi Riau. Kalau dikatakan dispensasi nikah, berarti umur laki-laki belum sampai 21 tahun, umur perempuan belum sampai 19 tahun. Ini syarat sah, syarat diterima pengajuan pernikahan. Kalau umurnya belum sampai, dia harus ajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama dulu. Nah, 80% dari pengajuan dispensasi nikah ini diajukan sebab sudah hamil duluan. Na'udzubillah, berarti sekitar 800 kasus per tahun 2023. Provinsi Riau yang sangat identik dengan Melayu, sangat identik dengan Islam, ternyata sudah banyak yang melakukan perzinahan. Maka tak heran kita di Pekanbaru ini, tengah malam kita akan lihat perempuan-perempuan yang masih SMP, SMA, yang seharusnya diawasi orang tuanya, berkeliaran kemana-mana. Sehingga kita akan jumpai kasus pengajuan dispensasi nikah ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, anak yang di bawah umur 21 tahun bagi laki-laki, apa yang bisa mereka hasilkan pada saat ini? Kalau lebih banyak bermain, tetapi justru karena perbuatan zalimnya, dia menzinai anak perempuan orang lain, maka mau tidak mau dia harus menanggung-jawabi anak gadis orang lain yang sudah dia hamili. Mengurus dirinya sendiri pun dia tak mampu, bagaimana mengurus anak orang lain? Maka wajarlah kalau kita jumpai sekarang angka pernikahan hampir sama dengan angka perceraian. Alasan utama orang melakukan perceraian apa? Faktor ekonomi. Maka banyak yang mengajukan sebab faktor ekonomi justru adalah anak-anak atau pernikahan yang baru berusia dini sama sekali.
Hadirin hadirat sedang ada dan hormati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah kurban yang kedua? Adalah memberikan apa yang sangat dia cintai. Itulah yang dicontohkan oleh nenek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim mendoakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Jika ada selama ini yang sudah mulai menanyakan keadilan Allah, 5 tahun, 4 tahun dia berdoa ingin diberikan keturunan. Bahkan ada yang 10 tahun, Rabbi habli minas salihin. Dia selalu meminta anak kepada Allah, tapi tak pernah Allah berikan. Bagaimana dengan Ibrahim alaihissalam? 86 tahun, seorang nabi lagi, yang seharusnya permintaannya lebih dulu Allah kabulkan, supaya dia tidak merajuk berdakwah di jalan Allah, tapi justru Nabi Ibrahim lebih berat